Halo, kembali lagi di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita bedah bab 16 dari The Culture Code-nya Daniel Coyle. Judulnya Cara Memimpin untuk Kreativitas. Ini masuk keterampilan ketiga di buku itu, membangun tujuan. Kita lihat nih, gimana bedanya mimpin tim kreatif sama mimpin tugas yang butuh presisi tinggi. Iya, kalau presisi itu kan kayak dari A ke B jelas gitu jalurnya. Nah, betul. Kalau kreatif itu lebih kayak nyari tujuan X yang kita belum tahu persis bentuknya gimana. Kita pakai contoh Pixar aja ya, yang sukses banget itu. Oke, kita mulai. Siap. Pixar ini, di bawah Ed Catmull, kan rekor kreativitasnya gila banget ya. Filmnya hampir selalu sukses besar. Kayak nggak mungkin, tapi kok bisa gitu ya? Apa sih rahasianya? Nah, ini yang menarik banget. Filosofinya Catmull itu, dia percaya kalau semua proyek kreatif itu mulainya ya sebagai bayi jelek gitu. Penuh cacat, belum jelas bentuknya, mungkin malah berantakan. Bayi jelek, maksudnya? Maksudnya idenya tuh belum matang. Jadi kuncinya tuh bukan di ide awal yang harus langsung wah gitu. Tapi lebih ke gimana caranya bangun tim yang solid banget, yang saling percaya. Tim inilah yang nanti ngerawat si bayi jelek ini sampai jadi sesuatu yang hebat. Oh, oke. Jadi fokusnya di tim ya, bukan di ide awalnya. Betul. Ini beda banget sama katakanlah model pabrik yang efisien. Ini lebih kayak ekspedisi gitu, masuk hutan belantara. Bukan bangun rel kereta di jalur yang udah ada. Menarik. Terus, gimana Pixar terapin ini? Prakteknya gimana? Saya dengar soal brain trust, terus dailies itu. Nah, ini katanya penting banget ya. Tepat sekali. Itu sistem inti mereka. Brain Trust itu kayak forum gitu, tempat para jagoan kreatif lain ngasih masukan. Masukannya jujur, dalam banget, tapi, nah ini kuncinya, masukannya nggak mengikat. Keputusan akhir tetap di tangan tim filmnya. Jadi nggak diambil alih ya keputusannya? Enggak. Kalau dailies itu sesi review harian. Lihat hasil kerja hari itu, kasih masukan cepat. Dua-duanya ini dirancang biar ada feedback bagus, tapi rasa kepemilikan tim itu nggak hilang. Catmull sendiri sengaja jaga jarak dari keputusan kreatif langsung. Dia sering cuma bilang, oke, sekarang terserah kalian. Wah, agak aneh ya kedengarannya. Pemimpin kok malah mundur gitu. Biasanya kan pemimpin maunya kontrol lebih banyak. Iya, kayaknya berlawanan intuisi ya. Tapi Catmull sadar banget, kalau dia terlalu ikut campur, nanti timnya malah nggak merasa ini proyek gue. Dia juga agak skeptis sama slogan-slogan motivasi gitu. Menurutnya kerja kreatif itu ya emang rumit, kadang kaca, nggak bisa disederhanain pakai moto doang. Masuk akal juga sih. Peran dia jadi lebih kayak arsitek sistemnya ya. Tepat. Arsitek sistem dan pelindung tim, pastiin mereka punya sumber daya, punya ruang aman buat kerja. Nah, ngomongin bukti nyata nih, waktu Pixar ambil alih Disney Animation kan, dulu kan Disney lagi agak kesulitan ya. Gimana pendekatan ini jalan di sana? Nah, ini contoh paling kuat menurut saya. Sebelum diakuisisi Pixar, Disney Animation itu lagi, ya gitu deh, Catmull sama John Lasseter masuk, mereka nggak bawa gerbong orang baru. Tapi mereka bawa sistem Pixar ke sana. Oh, sistemnya yang dibawa, bukan orangnya. Sistemnya, mereka ubah strukturnya. Yang tadinya dikontrol eksekutif dari atas, dibalik jadi dipimpin sutradara dan tim kreatifnya. Orang-orang lama di Disney itu diberdayakan lagi pakai cara interaksi baru, kayak Brain Trust tadi. Terus hasilnya? Hasilnya, luar biasa. Orang yang sama loh, tapi dengan sistem kerja yang beda. Mereka bisa bikin Tangled, Frozen, Zootopia, film-film sukses besar semua. Ini nunjukin banget betapa pentingnya sistem buat buka potensi kreatif. Gila, keren banget. Jadi benar ya, sistemnya itu penting banget. Oke, jadi kalau ditarik nih, apa pelajaran utamanya buat Anda yang mungkin lagi mimpin tim atau proyek kreatif? Intinya gini, mimpin kreativitas itu soal memberdayakan tim. Tugas Anda itu nyediain dukungan, sumber daya, sama perlindungan. Jaga banget rasa kepemilikan tim atas proyeknya. Itu krusial. Perlindungan dari apa nih maksudnya? Ya, dari tekanan luar, dari ekspektasi yang nggak realistis, atau bahkan dari kecenderungan internal buat terlalu cepat puas atau cari aman. Ciptakan lingkungan di mana orang merasa aman, buat coba-coba, buat gagal, buat ngasih kritik pedas tapi membangun, buat debat terbuka. Jadi kayak fasilitator gitu ya? Bisa dibilang gitu. Atau kayak penyedia logistik ekspedisi. Anda pastikan tim punya peta kasar, kompas, perbekalan cukup buat menjelajah medan baru. Tapi Anda nggak mendikte tiap langkah mereka harus kemana. Oke, jadi
kesimpulan pentingnya nih ya, mimpin kreativitas itu bukan soal Anda harus punya semua jawaban, tapi lebih ke gimana Anda bangun sistem, bangun kepercayaan, bangun rasa aman, biar timnya berani hadapi ketidakpastian dan nemuin solusinya bareng-bareng. Betul. Dan ini mungkin jadi pertanyaan buat Anda renungkan. Di kerjaan atau proyek Anda sekarang, area mana sih yang butuh presisi tinggi, yang kayak dari A ke B tadi? Terus, area mana yang butuh eksplorasi kreatif, yang menuju X? Nah, udah pas belum pendekatan kepemimpinan Anda buat dua kebutuhan yang beda ini? Nah, itu pertanyaan bagus. Dan ini satu lagi pemikiran buat Anda bawa pulang. Cat Mull kan yakin banget tuh, proyek kreatif itu harus dimulai sebagai bencana atau bayi jelek biar sukses. Gimana kalau justru menerima, bahkan merangkul kekacauan dan ketidaksempurnaan di awal itu, yang mungkin selama ini Anda hindari, malah jadi kunci terpenting buat karya hebat Anda selanjutnya. Sesuatu untuk difikirkan ya? Iya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan mendalam berikutnya.